Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sekalian kabarnya? Pastinya sehat ya. Oke, selama pandemi ini Bapak akan memandu kalian belajar lewat video seperti ini. Untuk anak-anak, jangan lupa di rumah jaga kesehatan karena ini masih dalam musim pandemi corona. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Mulai, kalian ikuti video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Iya, selesai. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya pada hari ini kita akan menginjak pada pelajaran kedua, yaitu tentang Aku Cinta Al-Quran. Oke anak-anak, sekarang kalian lihat gambar ini. Kira-kira menurut kalian ini gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar seorang anak dengan gurunya sedang membaca Al-Quran. Kalian tahu kan Al-Quran? Sebagai umat Islam tentunya kita harus tahulah apa itu Al-Quran. Yaitu kitab suci umat Islam. Nah, anak-anak selama pandemi ini di rumah jangan lupa mengaji ya. Yang sudah Al-Quran silakan membaca Al-Quran, mengaji. Yang belum belajar pakai Iqra tidak apa-apa. Yang penting ada kemauan untuk belajar mengaji. Oke. Lanjut pada halaman berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang membaca basmalah. Ya, anak-anak tahu kan apa itu basmalah? Basmalah itu adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kata Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat pertama dalam pembukaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah nama surat yang ada di awal sendiri dalam Al-Quran. Al-Fatihah artinya pembukaan. Nah, anak-anak, arti dari Bismillahirrahmanirrahim ini adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi, ketika kita akan melakukan kegiatan apapun, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan, pokoknya dimanapun, ketika kita akan mengawali suatu kegiatan, hendaklah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa anak-anak? Karena dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah nanti kegiatan yang kita lakukan akan berjalan dengan lancar. Tentunya juga dengan persiapan yang matang ya anak-anak. Nah, seperti gambar ini, kalian lihat. Contohnya yaitu ketika satu keluarga ini terdiri dari bapak, ibu, dan anak perempuan hendak mau makan. Mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu, baru membaca doa sebelum makan. Ya. Setelah mengetahui tentang bab basmalah, maka kalian diharapkan ini membuat sikap kalian berubah ketika setiap memulai pekerjaan harus membaca basmalah terlebih dahulu. Paham ya anak-anak? Ingat, setiap mulai pekerjaan apapun dan dimanapun. Dimulai dari sekarang setelah pelajaran ini. Sekarang tugas kalian, ya ini, ayo kerjakan. Ini ada kolom-kolom. Nah, ini ada pernyataan. Nomor 1. Aku membaca basmalah sebelum mandi. Ya apa tidak?
Tolong ini dijawab dengan jujur. Ketika kalian terbiasa sebelum mandi membaca basmalah, dicentang di sini, beri tanda centang seperti ini di kolom ya. Tapi ketika kalian terbiasa tidak membaca, maka dicentang tidak. Aku membaca basmalah sebelum berpakaian. Nah, selanjutnya seperti itu ya anak-anak. Dicentang seperti itu. Sesuai dengan keadaan kalian. Dan ingat, sebelum mengerjakan ini tentunya baca basmalah terlebih dahulu. Oke. Ini bisa kalian kerjakan di rumah. Di screenshot dulu ini soalnya. Nanti baru dikerjakan di rumah setelah mengikuti video pembelajaran ini. Selanjutnya, halaman 9. Nah, ini, ayo berlatih. Ini sudah akan kalian laksanakan ketika kalian akan mengerjakan tugas dari Pak Restu yang kolom-kolom tadi. Selanjutnya, yang B, melafalkan Quran surat Al-Fatihah. Seperti Pak Restu katakan tadi di awal pembelajaran, bahwa dalam Al-Quran, Quran surat Al-Fatihah itu terdapat pada awal sendiri, yaitu surat pembuka. Al-Fatihah sendiri artinya pembuka. Sebelum kamu melafalkan mari mulai dengan tepuk tangan Al-Fatihah. Nah, ini ada tepuk islami, tepuk tangan islami. Ini tepuk Al-Fatihah. Caranya begini, nanti kalian lihat Pak Restu dulu, di rumah baru kalian ikuti. Tepuk Al-Fatihah, surat ke-1, Al-Fatihah. Artinya, pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, seperti itu. Sudah terbiasa kan, dulu waktu TK pasti sudah pernah tepuk seperti ini, tetapi ini hanya katanya saja diganti. Silakan kalian coba di rumah, oke? Ini gunanya untuk menghafalkan ini, bahwa surat Al-Fatihah itu adalah surat ke-1 dalam Al-Quran. Makanya Pak Restu tadi bilang ada di paling awal dalam Al-Quran. Terus surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Jumlahnya ada 7 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Nah, semua ini tadi akan mempermudah hafalan kalian ketika kalian mempraktikkan dan menghafalkan tepuk Al-Fatihah seperti tadi. Oke, silakan di rumah dipraktekkan, direkam, nanti dikirim ke WA Pak Restu. Oke, lanjut. Ayo lafalkan Quran surat Al-Fatihah bersama. Oke. Seperti apa sih bunyinya Al-Fatihah? Pastinya kalian sudah pernah lah, sudah waktu di TK mungkin pasti sudah pernah mendengar Quran surat Al-Fatihah. Gimana bunyinya? Ya, ini dia. Saya bacakan ya, kalian dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Jadi seperti itu ya anak-anak. Silakan. Ini nanti di rumah tugasnya sama seperti yang tadi, membaca surat Al-Fatihah, direkam dan dikirim ke Pak Restu. Lanjut ke halaman 11. Sikapku setelah mempelajari bab Al-Fatihah tadi, maka yang diharapkan setelah pembelajaran tadi yaitu aku lafalkan sendiri Quran surat Al-Fatihah. Nah, ini dibuktikan dengan tugasmu tadi, yaitu mengirim video kamu membaca surat Al-Fatihah.
Oke. C. Menghafal surat Al-Fatihah. Kalau tadi membaca, sekarang menghafal. Menghafal Quran surat Al-Fatihah itu mudah. Coba hafalkan ayat per ayat. Jadi dimulai dari yang awal, ayat awal, kalau sudah hafal dilanjutkan kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai hafal. Tapi saya yakin kalian pasti sudah hafal kok. Karena sudah terbiasa sebenarnya membaca Al-Fatihah ini. Ketika kalian mengikuti sholat pun, Al-Fatihah ini wajib untuk dibaca. Sikapku, nah, aku harus hafal Quran surat Al-Fatihah. Ya, ini tugasnya sama seperti tadi. Cukup mengirim video saja. Jadi, tugasnya ada berapa tadi? 2. Yang pertama, mengirim video tepuk tangan Islami. Yang kedua, mengirim video menghafal Quran surat Al-Fatihah. Yang ketiga, ini dikerjakan di buku tulis. Paham ya anak-anak? Jadi tugasnya ada 3 itu tadi. Oke, sudah. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian paham apa yang saya katakan. Apabila belum paham, silakan hubungi Pak Restu lewat WA. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majelis, doa penutup majelis. Seperti apa doanya? Silakan didengarkan dan diucapkan, diturukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.